recehan ekonomi kemarin, Presiden Prabowo Subianto membantah jika keadaan Indonesia gelap yang kerap menjadi tema unjuk rasa belakangan. Presiden Prabowo mempersilahkan jika ada rakyat yang kecewa terhadap kinerja pemerintahannya. Tapi tugas pemerintah untuk rakyat bahagia. Indonesia sedang menghadapi tantangan, tapi Prabowo optimistis Indonesia dapat melewatinya dengan baik. Kita akan menghadapi tantangan, tapi saya bicara dengan tim saya, ternyata situasinya dapat kita hadapi dan bisa kita kendalikan. Saya sih tidak akan melarang orang untuk selalu memandang dengan kegelapan. Kalau ada orang yang mau lihat gelap, monggo. Tapi kalau saya lihat, saya optimis, saya bangga sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Kekayaan kita akan kita kuasai, akan kita kelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Mungkin banyak kecewa, tapi dibandingkan dengan ratusan juta rakyat kita yang akan merasa bahagia, yaitu tugasnya pemerintah. Saudara, saat berbincang dengan pemimpin redaksi di Hambalang, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ingin berdialog langsung dengan tokoh Indonesia gelap. Kita berbincang dengan Ketua Umum Lisan Prabowo Subianto sekaligus politisi Partai Gerindra, sudah ada Bang Hendarsam Marantoko dan juga dosen HTN serta peneliti Posdem Universitas Andalas, Bung Ferry Amsari. Selamat petang Bung Ferry, Bang Hendarsam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat petang Mbak Cynthia, Mas Hendarsam. Ya. Baik, saya ke Bang Hendarsam dulu. Bang Hendarsam, ini kan Pak Prabowo bilang bahwa akan mengundang secara hitam di atas putih, akan mengundang langsung tokoh Indonesia gelap untuk berdiskusi, untuk berdialog. Ini betul adanya? Kapan kiranya surat ini akan diberikan? Ya, bahwa kan style pemerintahan Pak Prabowo ternyata dan terbukti sangat demokratis, tidak seperti yang dituduhkan dan dikhawatirkan selama ini oleh teman-teman, terutama yang berseberangan dengan pemerintah, ya kan? Bagaimana kalau kita berpikir seorang presiden yang biasanya antar sebel, ya kan, ini mau untuk berdialog, ya. Terutama ya kan fase pertama ini dengan 6 pemret media-media besar untuk melakukan dialog dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis dan sangat tajam, ya kan, tanpa sensor, ya kan, dengan point of view dari teman-teman wartawan, ya kan, yang ingin menyuarakan, ya kan, suara-suara kritis dari publik-publik tertentu, ya. Dan itu beliau jawab dengan sangat baik, ya kan, apa adanya dengan style Pak Prabowo itu sendiri. Nah, kita bisa menangkap bahwa dari sini Pak Prabowo spirit sebagai seorang pejuang demokrasi itu melihat latar belakang dan kiprah juga dari Pak Prabowo yang membangun partai, ya, tidak lompat-lompat. Ya. Membangun partai, mengkaderisasi orang, ya kan, ikut 4 kali pilpres merupakan suatu bentuk dan bukti bahwa beliau adalah orang yang sangat menjunjung tinggi demokrasi, dan oleh karena itu, ya kan, beliau sangat terbuka untuk hal tersebut, untuk melakukan dialog-dialog. Ya. Oke, tapi belum tahu kapan ya, intinya artinya seperti itu ya. Oke. Itu kan merupakan perwujudan dan bukti bahwa beliau sangat terbuka terhadap segala macam bentuk kritik dan masukan. Bung Ferry, sebelum saya bertanya soal undangan Pak Prabowo terhadap tokoh Indonesia gelap, tapi saya juga ingin meminta pendapat Anda, karena Pak Prabowo kemarin sempat berkata bahwa Indonesia cerah kok, saya bangun pagi Indonesia cerah, tidak gelap. Ya, satu, kami menggunakan analogi ya soal gelapnya Indonesia itu menggambarkan tata kelola bernegara dan proses politik yang menurut kami gelap. Sementara Pak Prabowo menggunakan istilah bahwa kondisi real, ya, bangun pagi cerah. Jadi tentu saja tidak nyambung, dan saya nangkap itu bagian cara beliau merespon. Tetapi tentu beliau tidak menjawab tudingan kami bahwa Indonesia memang gelap dengan berbagai faktor.
kami menjelaskan misalnya kegelapan itu berlangsung di 5 wilayah kekuasaan presiden dan bagaimana sikap parlemen yang juga gelap. Ya. Misalnya dalam pembentukan undang-undang, kenapa disebut gelap? Perintahnya pembuatan undang-undang harus disosialisasikan dengan memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna dengan 3 keadaan kondisi. Ya. Ketiga-tiga keadaan kondisi itu tidak dipenuhi. Contoh kegelapan, undang-undang mengatakan tidak boleh prajurit aktif mengisi jabatan sekretaris kabinet, itu sudah dilanggar Pak Prabowo dan kabinet sejak hari pertama. Dan percampuran-percampuran kekuasaan yang dilarang oleh konstitusi terjadi. Misalnya wakil ketua DPR yang sangat istana daripada istananya sendiri, itu menurut saya dan teman-teman merusak tata kelola kita bernegara. Jadi itu yang kemudian dijelaskan baik-baik agar Pak Prabowo dan timnya kembali on the track begitu ya. Kalau kemudian on the track, saya yakin teman-teman akan merespon sangat positif. Kami melihat memang Presiden tidak on the track. Seolah-olah kalau dari sudut kami lihat bahwa Presiden tidak memahami bangunan ketatanegaraan. Mestinya penasihatnya mampu mengarahkan Presiden bagaimana bangunan ketatanegaraan yang baik. Sayangnya ya, kebanyakan respon dari pejabat istana buruk sekali di tengah publik. Misalnya apa yang dicontohkan oleh PCO ya, Presiden Communication Office, yang menurut saya sangat tidak sehat. Setelah antipati publik, ketidaknyamanan publik, barulah Presiden membuka ruang komunikasi yang agak baik ya. Dan bagi saya sih oke saja untuk komunikasi dalam segala rupa sebagai wujud dari demokrasi itu sendiri. Siapapun yang bermasalah dengan demokrasi boleh kok berubah menjadi lebih demokratis. Ya. Bang Hendarsam, ini tadi yang diingatkan lagi oleh Bung Ferry adalah konteks gelapnya Pak Prabowo tuh beda dengan publik yang menyebut bahwa Indonesia gelap. Ini konteksnya saja sudah berbeda. Lalu apa yang bisa dilakukan Pak Prabowo sendiri untuk menjawab kegelapan bagi publik yang saat ini menyatakan bahwa memang Presiden, pemerintahan saat ini tidak berjalan sesuai on the track? Ya. Maka dari itu kita perlu juga mengetahui apakah versi Indonesia gelap ini versinya Ferry Amsari, versinya mahasiswa. Karena kalau kita lihat ini berbeda-beda versinya. Ya kan, ini menumpuk semua menjadi satu. Revisi Undang-Undang TNI, ya kan? Revisi Undang-Undang TNI, ya, Undang-Undang TNI itu dikeluarkan di 2004, ya kan? Yang contoh di pasal tertentu yang menyatakan bahwa perwira aktif bisa untuk menjabat di posisi-posisi tertentu. Yang kemudian direvisi, ya kan, menjadi dari 10 menjadi 14 kalau tidak salah ya. Nah, itu tidak ada hal yang sifatnya fundamental karena itu apa namanya itu masih beririsan itu satu dengan tugas-tugas daripada keamanan, ya kan. Yang kedua, ini nggak jauh dari yang 10 yang ada di Undang-Undang TNI 2004. Oke, tapi secara garis besar yang ingin disampaikan Bung Ferry adalah bukan hanya itu saja, tapi tidak sesuai dengan on the track. Saya selesaikan dulu, ya kan. Artinya, ya kan, dari 2004 sampai dengan 2024, ya pasal yang mencantumkan tentang TNI aktif itu berhak untuk menduduki posisi-posisi tertentu di pemerintahan, ini sama sekali nggak pernah digugat loh, nggak pernah dipermasalahkan loh. Baru ketika Prabowo menjabat ini dipermasalahkan. Gitu loh. Nah itu satu. Kemudian indikasi salahkan, tidak memasalahkan materi daripada revisi Undang-Undang TNI tersebut. Yang dipermasalahkan digeser lagi ke masalah proses. Nah ini kan nggak selesai masalahnya. Nah, jadi maksud saya, silakan. Kalau silakan Bung Ferry. Aja gitu loh. Taruhlah Ferry Amsari pada saat tahun 2004 kan pada saat itu mungkin masih kuliah juga kan gitu kan. Sudah tamat saya itu. Ya silakan. Cuman maksud saya mau menjelaskan. Saya tidak merespon. Oke, Bang Hendarsam, kita coba dengarkan dulu apa yang
tadi kepada teman-teman yang lain, ya kan kemana saja dari tahun 2004, 20 tahun Oke, yang lalu. silakan Mas Bung Ferry dijawab kemana saja. Penempatan Ya. Oke, silakan Bung Ferry dijawab. Satu, respon Mas Hendarsan salah paham dan salah total. Bahwa yang kita problematikakan, misal satu contoh ya, soal jabatan Seskap itu Mas Hendarsan, itu kan melanggar Undang-Undang TNI pasal 47 itu. Dari hari pertama. Kemana saja Mas Hendarsan selama hari pertama pemerintahan tidak baca Undang-Undang TNI? Tidak boleh itu. Tetapi revisi ini mencoba mengakomodir, membenarkan yang salah. Kedua, 10 jabatan itu tidak pernah menjadi problematika. Tambahan jabatan inilah yang menjadi problematika. Ya, Sebab, dengar Ditahan dulu, Bung Hendarsan. kalau Kabulok itu bukan jabatan yang berkaitan dengan pertahanan. Sementara 10 jabatan lain itu berkaitan dengan pertahanan. BIN misalnya, Kemenkum misalnya, Kemenko Polhukam misalnya, ya, SAR misalnya itu berkaitan dengan pertahanan. Kita paham itu. Yang kita masalahkan adalah penambahan-penambahan setelah itu. Misalnya Bulog, Seskap, itu tidak boleh. Nah, lucunya pemerintahan Pak Prabowo, Mas Hendarsan, mohon dicatat, tunggu dulu, saya tidak jangan mempermasalahkan yang tidak kami permasalahkan. Kedua, yang perlu diperhatikan, misalnya bahwa ada keinginan ya seolah mengakomodir tadi, itu penting sekali jadi catatan pemerintahan ini. Misalnya Pak Teddy tidak boleh masuk menurut undang-undang. Lalu tiba-tiba karena sudah melanggar undang-undang beberapa bulan, dikeluarkan Perpres meletakkan Pak Teddy di bawah sekretaris militer. Ini seolah-olah istana tidak paham konsekuensinya. Hanya untuk membolehkan Pak Teddy sebagai prajurit aktif menjabat sebagai Seskap. Padahal konsekuensinya berbahaya. Karena Seskap adalah koordinator kabinet, lalu ternyata koordinator kabinet itu berada di sekretaris militer presiden yang boleh prajurit aktif, artinya Sesmilpres boleh mengendalikan kabinet. Itu konsekuensi hukum tata negara yang kayaknya belum dipahami oleh pihak istana. Oke, Bung Ferry, tapi di saat ini, saat berkomunikasi dan juga berdialog dengan sejumlah pemimpin redaksi, Pak Prabowo juga menyatakan bahwa terbuka untuk berdialog dengan tokoh-tokoh Indonesia Gelap. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Prihatin, ya mungkin saya juga mau dialog. Saya mau ketemu lah sama siapa. Mari kita bahas, ya kan. Mungkin tidak usah di publik, ya, tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, Indonesia gelap, maksudnya oke, kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap, iya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur aja deh, kabur aja dulu deh, ya kan? Oke Bung Ferry, sudah terbuka ruang dialognya. Jika memang ini terlaksana, poin apa saja yang ingin Anda sampaikan kepada Pak Presiden dan apa yang diharapkan dijadikan forum dialog ini maunya seperti apa? Ya, tentu saja sebagai bagian dari masyarakat sipil, kami tidak merasa bagian utuh sebagai tokoh, jadi ada sebutan tokoh. Tapi kalau orang yang menyuarakan Indonesia gelap, kami merasa itu karena tokoh-tokohnya bagi kami adalah mahasiswa-mahasiswa. Nah, kalau diundang tentu saja kewajiban kami memenuhi undangan karena yang sunnah itu kan mengirimkan undangan gitu ya. Nah, kalau diundang apa yang perlu disampaikan satu, bahwa proses harus terbuka kepada publik. Publik harus ikut mendengarkan apa yang mau disampaikan Presiden dan jawaban Presiden. Makanya kami memberi syarat harus online ya, bisa disaksikan publik supaya ada keterbukaan. Kedua, mau disampaikan Pak, Bapak punya kesempatan untuk mengubah negara ini karena baru katakanlah berapa bulan gitu ya. Tetapi kalau Bapak gagal memanfaatkan, Bapak akan melanjutkan kekacauan-kekacauan saja. Kedua, kebanyakan dari gagasan retorika Pak Prabowo lebih banyak hanya pemanis saja, tidak ada langkah-langkah strategis terstruktur yang kemudian
bisa menjelaskan apa yang akan diambil oleh Presiden. Ketiga, yang perlu diperhatikan Pak Presiden adalah memastikan agar sistem presidensial yang konstitusional yang diatur di negara kita harus dijalankan dengan baik, murni dan konsekuen. Agar tokoh-tokoh yang tidak sepatutnya ya mengkebiri kekuasaan Presiden tidak diberikan kekuasaan. Baik. Keempat, hormati konstitusi dan pastikan tentara betul-betul di jalur. Ya, kami tangkap. Bang Hendarsam, singkat saja, terakhir, kapan kira-kira akan mengundang untuk mewujudkan forum dialog bersama publik ini, khususnya untuk membahas apa yang diinginkan publik soal Indonesia gelap? Ya, kalau untuk waktunya tentunya saya belum bisa menjawab untuk saat ini. Tapi ketika beliau sudah menyampaikan terbuka untuk hal tersebut, ya ini cepat atau lambat akan segera dilaksanakan, bahwa budaya ini tetap harus kita budaya dan spirit Pak Prabowo untuk membuka ruang selebar-lebarnya diskusi ini harus kita jaga. Tapi catatan saya ya kan, bahwa tokoh-tokoh yang diundang harus memenuhi kriteria tertentu juga gitu loh. Tokoh-tokoh yang bisa memberikan masukan secara konstruktif gitu loh ya. Ya, artinya kontekstual. Kalau memang ada yang salah, katakan salah. Ada yang kalau memang itu benar, katakan benar. Jadi saya juga kasih masukan ke Bung Ferry. Saya tanya juga ke Bung Ferry, kira-kira di pemerintahan Pak Prabowo ini positif apa-apa saja kan gitu kan? Saya belum mendengar masalah selama ini. Ini salah satu yang positif ya, membuka ruang dialog ini positif. Contoh-contoh saya mau tahu nih. Baik. Oke, terima kasih. Baik, jadi intinya adalah forum dialog yang memang dibuka oleh Pak Prabowo. Belum ada yang bagus. Oke, mudah-mudahan secepatnya ya Bung Ferry ya, karena memang ini sudah disampaikan Pak Prabowo kepada publik bahwa ingin mengundang tokoh-tokoh publik khususnya yang memang sangat concern terhadap Indonesia gelap. Terima kasih sekali lagi Bung Ferry Amsari dan juga Bang Hendarsam Marotoko sudah berbagi di Kompas Petang. Selamat sore.